Ya, kita lanjut ya, episode 3. Ya, episode dari tukang cukur menuju menjadi kreatif director. Ya, kemarin saya udah pindah kembali lagi ke Skip ya. Dan dengan teman-teman saya berempat, kita berkarya. Ini ternyata pelanggan kita tidak hanya dari anak-anak mahasiswa, tapi dari anak-anak SMA dan sebagainya. Nah, kebetulan tetangga saya itu ada seorang dokter yang baik banget hatinya. Karena tempat saya kecil, kemudian sebelah saya itu ada dokter yang mempunyai di flat itu ada ruangan kayak lobby gitu ya, yang Yudi pakai aja di situ. Akhirnya saya ada di situ, di lobi rumah dokter yang luar biasa baiknya itu. Ya, dari situ semakin banyak teman-teman saya yang mau ikut bergabung. Jadi karena berkibarnya fashion di beberapa tempat tadi, teman-teman model-model tadi juga kepengen juga ikut punya pengalaman, punya experience bagaimana menggunting rambut, menata rambut dan sebagainya. Dan ada beberapa yang ikut tim kita. Jadi tempatnya lebih luas, timnya juga lebih luas lagi. Seru juga ya. Itulah kolaborasi antar mahasiswa yang ingin menjalankan kegiatan di luar kuliah, mempunyai experience, dan experience itu ternyata setelah lulus menjadi experience yang bisa lebih percaya diri dan lebih bisa berkomunikasi. Ya, teman-teman yang dari beberapa fakultas yang berbeda, juga universitas yang berbeda, akademi yang berbeda, kumpul sehingga mereka punya teman-teman ya, teman-teman yang ingin juga datangkan menjadi klien-klien kita. Jadi semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, tempat kita kayak menjadi tempat berkumpulnya para mahasiswa-mahasiswi yang sebetulnya mau potong rambut, tapi tempat berkumpul untuk ngobrol dan sebagainya. Karena mereka menjadi tempat curhatan antara mereka sambil menunggu giliran digunting rambutnya. Seru banget tuh kalau ingat waktu itu. Kolaborasi antar mahasiswa tak terelakkan, kemudian permintaan-permintaan untuk di dunia fashion juga semakin banyak. Anak-anak SMA pun banyak yang jadi model-model kita, dan mereka sekarang udah hebat-hebat sekali. Ada yang menjadi duta besar UNESCO, ada yang menjadi di bank itu menjadi direktur. Nah, itu salah satu bagaimana dia mempunyai experience untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Mungkin ya itu salah satunya ya. Karena dengan menjadi model, dengan kita banyak berkomunikasi, how to say, how to smile itu menjadi suatu kebiasaan dan menjadi suatu skill tersendiri, soft skill yang namanya. Ya, sehingga kita juga show-nya itu dia hanya dari fakultas ke fakultas, tapi dulu ada SMA sangat terkenal di Jogja. Itu juga mengundang kita untuk acara mereka karena murid-muridnya kan juga menjadi pelanggan kita dan juga menjadi model kita, sehingga mereka mengadakan dan seru banget untuk anak-anak SMA juga. Ya, dunia fashion semakin berkibar,
Dan salah satu teman saya ya di Fakultas Psikologi juga ya, dia kebetulan buka butik. Nah, jadilah kolaborasi lagi. Jadi kita kemana-mana mengadakan kegiatan, ada show batik, lurik, new model saat itu. Ya, dari berbagai kegiatan itu sampai saya lupa menyelesaikan tugas-tugas skripsi. Tugas skripsinya sudah selesai, tapi untuk penyelesaiannya terkatung-katung. Ya, tapi saya nikmatin aja. Semakin banyak teman, ya tentu saja semakin menyenangkan. Tapi di dalam berteman itu ternyata kita harus mempunyai suatu rasa kebersamaan ya. Sehingga kita juga sering mengadakan suatu, kalau sekarang itu namanya gathering gitu ya, dengan teman-teman, sehingga teman-teman itu selalu mengingat saya, mengingat tim, dan akhirnya dia menjadi pelanggan yang setia ya, menjadi pelanggan yang selalu ingin menanyakan apa yang baru, Yud, apa ya, ayo dong bikin kegiatan. Terjadilah suatu kesepakatan atau kebersamaan bersama teman-teman melalui ya tadi kegiatan-kegiatan bersama, makan bersama, pergi bersama. Itu menjadikan suatu, ternyata saya rasakan waktu itu saya tidak merasakan pentingnya hal itu, tapi setelah sekian lama, oh iya ya, ternyata kebersamaan itu menjadikan loyalitas kepada kita, karena selalu dekat, selalu ingat, dan dia kalau mau gunting rambut tidak kemana-mana, tapi pasti ke tempat kita. Itulah salah satu nilai tambah di dalam berkomunikasi, mengadakan gathering, akhirnya menjadi loyalitas, suatu kebersamaan. Ya, dari pertemuan-pertemuan itu saya ketemu dengan salah satu arsitek dari keraton, namanya Insinyur Winarno. Ngobrol dan ngobrol, terjadi kolaborasi lagi. Saya diperkenalkan kepada Ibu Mangkubumi saat itu, yaitu istri dari Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya, karena beliau itu adalah salah satu penggerak dari dunia fashion. Akhirnya kita ketemu, ngobrol, dan berkembanglah dunia fashion di Yogyakarta. Sampai saya bisa ikut mengantarkan pemilihan model. Waktu itu pemilihan model di Jakarta yang sangat bergengsi. Seru juga ya, kolaborasi itu menjadikan pintu-pintu lebih terbuka di dalam usaha maupun hobi seseorang. Oke, sampai ketemu lagi di episode keempat. Mudah-mudahan lebih seru dengan pengalaman-pengalaman saya dalam menjalankan kehidupan ini.